secara bahasa artinya pelan-pelan. Kan tadi kita disuruh dalam surah Al-Muzammil ayat 4 itu Allah memerintahkan kita baca Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil, ma makna tartil? Tartil secara bahasa artinya pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Jadi ketika kita baca Al-Quran, itu tidak tergesa-gesa, ya, pelan-pelan. Ya, walaupun bukan berarti orang yang baca cepat itu tidak tartil. Makanya kalau kita lihat ya, kita dengar antara Syekh Sudais ya, dengan Syekh Mis'ari Rashid atau dengan Syekh Al-Matrud, terkadang ada tingkatan-tingkatan tilawah. Ini mah agak cepat, ini mah lambat. Nah, insya Allah bukan berarti ketika Syekh Sudais baca cepat, bukan berarti Syekh Sudais tidak tartil. Nah, jadi tartil lebih dimaksudkan artinya membaca tidak tergesa-gesa. Nah, membaca tidak tergesa-gesa, biasanya kalau orang terburu-buru, dilabrak hukum-hukum tajwidnya. Jadi, membaca tidak tergesa-gesa sesuai dengan tajwid. Nah, itu makna tartil secara bahasa. Adapun secara istilah, tartil nanti terbagi dua. Secara istilah, kalau kata Ali bin Abi Thalib, ya tartil itu adalah ya at-tajwidu bil huruf wa ma'rifati wukufih. Kamu mentajwidkan setiap huruf dan tahu tempat wakofnya, di mana berhentinya, di mana mulainya, ibtidaknya. Nah, tadi kan sudah disampaikan. Jadi at-tajwidu bil huruf. Berarti engkau mentajwidkan setiap huruf. Berarti makhorijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, hukum-hukum tajwidnya benar. Nah, itu. Tahu, mengenal. Ya, otomatis kalau tahu mengenal ada proses tadabbur, ada proses ya jalan akalnya dari apa yang dia baca. Ya. Nah, tahu di mana berhenti, waqaf, dan di mana ibtidak, mengambil, memulai. Gitu ya. Nah, maaf ya, mungkin yang belajar ke saya, ya saya selalu mencontohkan ya, misalnya dalam bahasa Indonesia, ya biasanya saya mencontohkan Pak siapa? Pak Ahmad. Nah, sekarang boleh Pak siapa lagi Bu Erna? Mau dicontohkan ya. Ya, misalnya Pak Hasan lah ya sekarang ya. Nah, Pak Hasan makan ayam mati. Itu kan 5 kata ya. Pak Hasan makan ayam mati. Pak Hasan makan ayam mati. 5 kata. Ketika kita memenggal-menggal, misalnya kita penggal Pak Hasan makan ayam mati. Berarti informasi ke Bapak bahwa yang makan ayam siapa? Hasan. Ya. Yang kedua, Pak Hasan makan ayam mati. Berarti Pak Hasannya yang makan. Ya. Nah, Pak Hasan makan ayam mati. Aktivitas yang berbeda. Ya. Pak Hasan makan ayam mati dan lain-lain sebagainya. Ya maksudnya adalah ya itulah pentingnya bagaimana kita tahu kapan wakaf, kapan ibtidak. Nah, makanya Masya Allah, ya, di dalam riwayat itu nanti ada namanya di bawah riwayat itu ada thariqah, ya. Nah, thariqah makanya mungkin ahwati fillah terkadang kalau di syarit ya di kasetnya Syekh misalnya Miss Ari Rashid ya suka ada begini ya kiroah Hafiz an Asim bitorikoh syatibiyah begitu kan suka begitu bitorikoh satibiyah atau bitorikoh khairiyah gitu ya. Nah jadi dia ada 2 torikoh. Jadi nah, kalau torikoh syatibiyah, nah kalau torikoh syatibiyah itu mad jaiznya 4. Makanya kan terkadang ada mad jaiz yang boleh 2, boleh 4. Nah, tapi kalau untuk torikoh syatibiyah, nah Hafiz an Asim, riwayat Imam Hafiz an Asim, torikoh syatibiyah. Kalau torikoh syatibiyah berarti ya matnya itu dia 4, gitu mad jaiznya. Nah, gitu mungkin ahwat fillah. Termasuk torikoh itu ya sampai ke
terkadang ya mungkin di antara satu mushaf dengan mushaf yang lain terkadang ada tanda wakaf yang berbeda. Ya, ada tanda wakaf yang berbeda. Nah, itu pun bagian dari yang saya ketahui ya. Nanti silakan dikoreksi kalau saya salah ya. Nah, itu pun bagian dari thariqah. Ya, bagian dari thariqah. Nah, jadi maksudnya akhwati fillah, ya, itulah pentingnya. Pertama, amannya kita tahu bahasa Arab, ya, amannya. Yang kedua, ya, kalaulah tidak belum sampai keilmuan bahasa Arabnya, nah, yang kedua berarti ya kita berwakaf ya sesuai dengan ya yang ada di Al-Qur'an, tanda yang di Al-Qur'an. Karena kalau kata Ali bin Abi Thalib, tajwid ya tartil itu ya at-tajwidu bil huruf, at-tajwidu bil huruf wa ma'rifati wuqufi. Ya. Nah, itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi orang tartil kalau dia baca Al-Qur'annya lisannya bertajwid dan dia tahu kapan wakaf, kapan ibtida, yang secara otomatis akalnya juga nyambung gitu ya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kalau kata ulama qiraah, jumhur ulama ya menafsirkan bahwa at-tartil itu adalah yang pertama at-tajwidu bil huruf, lisan. Jadi al-lisannya, lisan mentajwidkan huruf. Yang kedua, akalnya adalah tafakur, tadabbur, memikirkan, mentadaburi. Afala yatadabbarunal Quran, kan begitu perintah Allah, ya. Jadi akalnya itu memikirkan terhadap ayat-ayat yang sedang dia baca. Ya. Sampai akhirnya terbentuk sebuah ya pemahaman tersimpan di dalam hatinya. Ya. Nah, jadi dia berusaha untuk yang keempat akhirnya istishhad al-a'mal. Jadi menghadirkan ayat-ayat yang dia baca tadi, ayat-ayat yang sudah tersimpan di dalam akal dan hatinya, yang sudah baik lewat hafalan, lewat bacaannya, ya, dia hadirkan di dalam kehidupan nyata, istishhad. Ya, dia hadirkan, ya. Nah, al-a'mal, ya, dia hadirkan dalam amal-amalnya, baik amal-amal lahirnya maupun amal-amal batinnya. Itulah at-tartil. Jadi Masya Allah, ya, yang dikatakan hafizul Quran, ya, hafizul Quran, itulah orang yang ya senantiasa menghadirkan Al-Quran di dalam ya lisan, akal, hati, dan amalnya. Itu yang dikatakan hufazul Quran, hafizul Quran, ya. Ya, boleh jadi mungkin ya secara susunannya dia belum sempurna, ya. Kadang lupa-lupa, tapi dia berusaha untuk menghadirkan, senantiasa menjaga ayat-ayat Allah agar terlaksana di dalam kehidupan nyata. Baik itu tentang keluarga, berumah tangga, kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Ya. Nah, ubudiyah dia kepada Allah, habluminan nasnya, sosialnya, dia berusaha praktekkan. Nah, itulah yang dikatakan orang-orang yang tartil. Orang-orang yang tartil. Ya. Nah, bahkan di dalam hadis dikatakan, al-mahiru bil Quran ma'a safarotil kiromil baroroh. Jadi orang-orang yang mahir dengan Al-Quran bersama para malaikat, nabi, rasul yang mulia nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mahir di sini bukan hanya bagus dalam membaca Al-Quran saja, tetapi seolah-olah ya akhlaknya seperti sisi mata uang yang berbeda, yang berlainan, bukan. Ya. Nah, jadi bagaimana lisannya, akalnya, hatinya, amalnya benar. Ya, inilah yang dikatakan mahir, ya. Kalau saya mencontohkan ya, seperti maaf ya, tokoh-tokoh orientalis. Ya, ketika tahun 18 ya, awal-awal 19-an ya. Ya, mereka berusaha untuk bagaimana menjauhkan umat Islam, ya,
dari Al-Quran. Akhirnya mereka belajar Al-Quran. Fasih bahasa Arabnya. Masya Allah, pinter. Ya, dalam membaca Al-Quran bagus, indah. Dan itu pula yang membuat ya terpesona orang-orang yang mendengarnya. Nah, tapi mereka tidak lain adalah ya orang-orang yang ya istilahnya hanya mahir lisannya, benar lisannya, tetapi ya tidak masuk ke dalam ya hatinya. Ya, sebagaimana tokoh orientalis yang sangat dikenal ya pada bangsa ini yaitu Snowhut Gronje, ya Snowhut Gronje, ya Snowhut Gronje, ya dengan kepiawaiannya, kemahirannya berbahasa Arab, Al-Quran, ya kalau kata orang Sunda ngolotok gitu ya, udah luar kepala deh, ya. Kalau kalau kita klik kan masih loading ya. Nah kalau ini begitu diklik langsung keluar gitu ya, fasih. Ya, tetapi itu tidak menjadikannya ya beriman kepada Allah, ya tidak menjadikannya ya tampilan akhlaknya tampilan Quran, bukan. Nah, itu bukan dikatakan mahir. Bukan dikatakan tartil. Maka ahwati fillah, ibu-ibu semuanya, kita berlindung dari sifat demikian. Ya, jadi jangan sampai pula ya kita berusaha untuk menitipkan anak-anak kita di sekolah-sekolah hafiz Quran ya, tetapi mereka tidak mau pada kerja-kerja dakwah, tidak mau kerja misalnya, tidak mau berbaur dengan masyarakat, takut hafalannya hilang. Nah, itu tidak dikatakan tartil ya. Jadi tartil itu bagaimana yang dia baca, yang tersimpan di dalam akal dan hatinya bisa dia tampilkan dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kita ngapalin Quran nggak mau ngapa-ngapain, takut hafalannya hilang, nah berarti sebetulnya tujuan dari beral-Quran nggak nyampai, gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada saatan-saatan, oh sekarang waktunya fokus, ya. Ini fokus nih, ya lagi untuk berusaha untuk menghafal, fokus. Nah, enggak apa-apa. Tapi kok fokusnya sampai bertahun-tahun nggak mau ngapa-ngapain, nah itu menyalahi sunnah, ya menyalahi ya kehidupan hadis Rasulullah SAW. Ya, itu mungkin ahwatifillah. Nah, dan orang-orang yang senantiasa istishhad menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan nyata, inilah yang dikatakan sahabat Al-Quran. Ya, sehingga nanti di yaumil qiyamah di dalam hadis dikatakan ya sahibal Quran iqra wartaki warattil kama kunta turattilil Qur'ana fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayah taqra'uha. Nah, jadi di dalam hadis dikatakan, Masya Allah, ini ini satu kejadian yang pasti akan terjadi, ya. Suatu kejadian yang pasti akan terjadi kalau kita beriman pada Al-Quran, ya. Nah, dikatakan bahwa ikro, kata Allah, wartaki warattil, baca, wartaki naik, warattil, dan tartilkan Al-Quran. Insya Allah. Nah, jadi ini nanti ahwati fillah, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mentartilkan Al-Quran. Masya Allah. Dan ini juga yang menjadi dalil bahwa Al-Quran adalah amalan yang akan terus ada di hari kiamat, di jannahnya Allah. Jadi yang saya tahu, ya satu-satunya amalan yang terus terlaksana di yaumil kiamah adalah Al-Quran. Masya Allah. Ya, jadi membaca Al-Quran, itu akan terlaksana. Ya, sampai hari kiamat. Buktinya di ayat di hadis ini Allah memerintahkan Iqra wartaki warattil, baca Al-Qur'an yang suruh baca. Wartaki naik, warattil. Jadi baca naik. Warattil, tartilkan Al-Qur'an. Kama kunta, sebagaimana kamu dulu turattilil Qur'ana fid dunya. Kamu telah mentartilkan Al-Qur'an di dunia. Ya, Masya Allah. Jadi ya, mudah-mudahan usaha kita untuk mentartilkan Al-Quran di dunia, tadi tartil apa? Lisannya benar,
berusaha untuk proses tadabbur, ya, proses untuk tahu apa kata Allah, kata Al-Quran. Ya, mungkin dalam bentuk taklim, dalam bentuk halakoh-halakoh, dalam bentuk tarbiyah, kajian-kajian. Nah, ini proses kita untuk tahu apa kata Allah. Sampai akhirnya, terbentuk sebuah pemahaman, akhirnya ada proyek-proyek kebaikan yang dia tampilkan. Ya, mungkin dia bisa lakukan sendiri, mungkin proyek-proyek itu harus dikelola. Nah, inilah tartil, inilah mahir, inilah orang yang dikatakan sahabat Al-Quran. Ya, Iqra wartaki waruttil kama kunta turuttilil Qur'ana fid dunya. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya tempat tinggal kamu, manzil, kediaman kamu adalah, ya ibu rumah tangga itu robat manzil, ya. Jadi istana kamu itu adalah, ya, indah akhiri ayat taqra'uha, pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, jadi ini pula menjadi dalil bahwa hafalan kita, ayat-ayat yang kita hafalkan, ingat sekali lagi, hafal di sini bukan berarti hafal, tapi bagaimana dia bisa hafal itu adalah hifzu, menjaga. Jadi bukan hanya menjaga di akalnya, tapi bagaimana dia bisa menjaga hadirnya ayat-ayat Allah itu tampak dalam kehidupan nyata. Itulah yang dikatakan hafizul Quran. Itulah yang dikatakan hufazul Quran. Mereka yang hafal Al-Quran. Mereka lah penjaga-penjaga Al-Quran. Penjaga apa kata Al-Quran dalam kehidupan dipraktekkan. Ya, kehidupan dia secara pribadi, dia berkeluarga, dia bermasyarakat, dia berbangsa, bernegara. Dia praktekkan dalam kehidupan. Masya Allah. Ya, nah itulah ahwatifillah, itulah makna tartil, itulah makna mahir, itulah makna hakku tilawah. Jadi hakku tilawah adalah yang tartil. Ya, itulah makna sahabat Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi hamba yang tartil, hamba yang mahir, menjadi hakku tilawah, menjadi hamba yang dikatakan sahibal Quran. Ya. Dan mudah-mudahan kita pula yang nanti insya Allah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat bagaimana fadail, ya, bagaimana keutamaan yang berinteraksi, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Al-husulu alal khairiyah, akan mendatangkan banyak kebaikan. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah yang senantiasa belajar dan mengajarkan. Ya, jadi sekali lagi, ya bagi orang yang berbangga istilahnya dengan prinsip teori-teori Barat, maaf ya, saya tidak tabu dengan teori Barat, tidak ya. Tapi terkadang ada orang yang ya ketika pakai bahasa Inggris, Masya Allah hebat banget, ya, learning by doing katanya gitu ya. Padahal Masya Allah ya jauh sebelum ada teori-teori ya psikologi apa gitu ya, yang konsep-konsep Barat, konsep Islam itu sudah jauh menerapkan itu, ya. Sebagaimana tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu adalah learning by doing, ya. Sebaik-baik dari kalian adalah yang senantiasa belajar dan mengajarkan, ya. Dan di dalam ya mungkin Bunia yang lebih tahu ya. Beliau dosen psikologi UNM ya. Nah, ya bagaimana ya kalau katanya untuk keberhasilan itu ketika kita berusaha belajar sambil praktek katanya itu tingkat keberhasilannya itu 85% katanya. Nah, Masya Allah. Jadi maksud saya ahwatifillah ya ketika nih kita belajar nih Bismillah dari sekarang buat halakoh Quran. Ya. Jadi materi yang sekarang diajarkan, sampaikan. Nah, insya Allah. Jadi
Kalau cuma ngedenger katanya hanya sekitar 15-20%. Tapi kalau kita praktek, nah berarti kan yang 85 sama 80% yang kurang itu, ya justru dengan kita mengajarkan, oh tambah paham. Nah itulah yang makna ayat surah Al-Baqarah, ya, ketika Allah mengatakan, ya, jadi para nabi, para rasul itu begitu, ya, proses mereka adalah mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan membaca, ya. Nah, itu ada di surah Al-Baqarah, ya. Ayat 112 kalau saya tidak salah, ya. 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Bukan 112. Dia sebelah kanan bawah, ya, sebelah kanan bawah. Ya, sebelah kanan bawah, ya. Astagfirullahaladzim. Ada di juz 2, ya, sebelah kanan bawah. Nah, 151 saya salah, ya. 151. Nah, di sini dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Nah, jadi para nabi, para rasul, mereka aktivitas mereka apa? Amalan-amalan mereka apa? Kerja-kerja mereka apa? Yang pertama adalah mereka mengajarkan membaca ayat-ayat Allah. Yatlu alaikum ayatina. Jadi membacakan. Jadi Masya Allah, dengan kita belajar ngaji, ngajar ngaji, ini satu proses dari akhlak Rasul, ya, amalan Rasul, proyek Rasul telah kita jalankan. Ya. Belajar ngaji itu proyek Rasul. Jangan sampai, tahsin. Jadi seolah-olah tahsin itu bukan proyek dakwah, bukan proyek Rasul. Ya, Masya Allah, itu pintu gerbang. Yatlu alaikum ayatina. Ajarkan mereka membaca, kata Allah. Ya. Surah Al-Baqarah 151. Baru kemudian wa yuzakkikum. Baru kemudian ada tazkiyatun nafs. Ya. Ada proses tadabbur di sini. Ada proses tafahum di sini. Baru kemudian wa yu'allimukumul kitab. Baru kemudian lebih mendalam lagi. Analisis. Nah, makanya kalau dalam ilmu pendidikan ada istilah taksonomi Bloom. Hello, ya, yang berbangga dengan taksonomi Bloom, ya. Al-Qur'an jauh sebelum itu ada taksonomi Bloom versi Al-Qur'an. Jadi wa yu'allimukumul kitab berarti apa? Dia menganalisis, dia mensintesa istilahnya. Ya, ini banyak guru-guru di sini. Ya, banyak guru-guru di sini insya Allah paham makna taksonomi Bloom. Ya, dalam kognitif ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau hanya sekedar membaca, budi. Nah, dia kognitif level 1. Hanya bisa, atau afektif level 1. Ya, misalnya ibu. Misalnya, halo, satu, hanya bisa menirukan. Itu afektif level 1. Kognitif level 1. Sampai akhirnya dia tahu 1 tambah 1, ini berarti 2. Ya. Nah, itu konsep. Dia tahu konsep berarti naik lagi levelnya. Itu ada di Al-Quran Al-Baqarah 151. Jauh sebelum ada istilah taksonomi Bloom, Al-Quran telah ada, saudaraku. Ya, kenapa kita lebih berbangga? Ya, karena kita nggak tahu. Gitu. Karena kita tadaburnya mungkin kurang, gitu ya, dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran Masya Allah, komplit. Complicated istilahnya, ya. Masya Allah, ya. Nah, wa yuzakkikum, baru kemudian lebih mendalam lagi kajian-kajiannya, lebih khos lagi, lebih mendalam lagi. Misalnya kita belajar tahsin. Saya mau lebih-lebih. Ayo kita buat lagi yang lebih lagi. Ya. Mau lagi, Masya Allah, kita buat lagi yang lebih mendalam. Ya, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab, sampai akhirnya Masya Allah, kata Allah apa?
wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian Allah ajarkan kepada sesuatu yang awalnya kamu tidak tahu jadi tahu. Maksudnya apa? Saudaraku, ada ilmu yang kita akan lebih paham kalau kita kerja, kalau kita amalkan. Nah, inilah makna wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya. Jadi terbentuk sebuah pemahaman yang lebih-lebih kalau kita terjun, kalau kita aktif, kalau kita ikut mengamalkan. Gitu. Ya, Masya Allah. Ya, misalnya nih, bagaimana Rasulullah, misalnya kita baca ayat-ayat tentang syura bainahum, ya. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an kan itu ya, syura bainahum. Nah, dan kita akan lebih paham kalau memang kita terlibat bagaimana syura yang sebenarnya, bagaimana amal-amal, ya, bagaimana ya intinya ketika kita mengamalkan akan lebih paham. Nah, makanya ketika kita ngajar, oh, gitu ya, akan lebih paham. Ya. Ketika kita aktif bersama-sama mengelola sebuah proyek-proyek kebaikan, Masya Allah, berapa banyak ayat-ayat Allah yang Allah fahamkan kita. Yang tadinya hanya sebatas-batasan teori, ini menjadi, Masya Allah, lebih dakik, lebih dalam lagi. Nah, itu makna wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi akhwati fillah, ya mudah-mudahan kita bagian menjadi hamba-hamba Allah yang ya sahibal Quran, ya sahibal Quran. Ada sahibal Quran, ada ashabu Musa. Ya, ashabu Musa di dalam Al-Qur'an ada ashabu Musa. Ya, ashabul Quran. Ya, ashabu Musa, ashabul Quran. Yang jelas seorang ashabu Musa ya bukan berarti mereka hanya ya intinya ashabu Musa kalau kita lama lagi ya kalau kita belajar ini tafsir, tapi intinya ketika ashabu Musa di dalam surah-surah surat Toha dan surah-surah yang lain ya ketika berbicara ashabu Musa berarti orang yang siap sami'na wa ata'na apa kata Nabi Musa alaihi salam. Ya, itulah ashabu Musa. Ketika kata Nabi Musa ya atau Nabi Daud juga sama ya minum hanya yang dari tangan saja ya. Tapi bagi orang-orang yang pakai logika gimana dong kita kan capek banget nih udah perjalanan jauh cuma minum sebatas air yang ada di tangan. Nah jadi akhirnya banyak Bani Israel yang nyemplung langsung masuk ke sungai, masuk ke sumber air. Ya, karena mereka merasa pakai logika mereka tidak cukup pakai tangan katanya, tidak cukup air yang perintahnya dari perintahnya Daud, ya, perintahnya Musa misalnya, ya. Nah, perintahnya Daud kan pakai air yang ada di tangan saja tidak cukup katanya. Sampai akhirnya, Masya Allah, terseleksi lah ya orang-orang yang pakai logika dengan orang-orang yang betul-betul keimanan kepada ya nabinya, kepada Allah, kepada nabinya. Insya Allah. Jadi akhwati fillah. Nah, ya, mudah-mudahan kita sami'na wa ata'na dengan Allah, ya, dengan Al-Qur'an. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya kita berlindung dari penyakit-penyakit hati, itulah yang akan menghalangi ya hidayah Al-Qur'an ya kepada kita. Ya, mudah-mudahan ya keutamaan Al-Qur'an ya mendatangkan banyak khairiyah ya, mendatangkan banyak kebaikan kepada kita, insya Allah itu yang akan Allah berikan ya, akan Allah tambahkan ilmu, akan Allah tambahkan derajat. Ya, bahkan ketika kita membaca la aqulu alif lam mim walakin alif harfun lam harf wa mim harf. Ya mungkin kalau untuk kebanyakan orang ketika melihat ini ada uang 1 juta atau 2 juta gitu ya. Ini dikasih ya gaji segitu gitu. Ini 1 jam nih, 1 jam dikasih 1 juta. Kira-kira mau nggak ngelakuinnya? Mau ya, karena 1 juta gitu. Nah, tapi Al-Qur'an kata Allah, la aqulu alif lam mim harf. Tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Akhwati fillah, ketika kita membaca tartil, membaca lambat, itu sekitar 45 menit.
Kalau kita baca lambat itu satu juz 45 menit. 45 menit. Nah, ini lebih tertarik baca Al-Quran satu juz atau ini nih kerja yang lain aja nih dikasih 1 juta, yang mana? ya, ya kurang lebih ya begitulah makna bahwa ya ketika kita beriman pada Al-Quran, kata Allah akan mendatangkan khairiyah. Termasuk setiap huruf yang kita baca itu mendatangkan banyak kebaikan. Ya, kalau tidak percaya nanti tunggu ya di yaumil jaza ya, di yaumil jaza banyak sekali ganjarannya. Bahkan di alam barzah pun ya, bahkan sebelum alam barzah pun di dalam hadis ya, ya Al-Qur'an itu akan menemani, Al-Qur'an ada di atas kepala orang-orang yang menjadi sahabatnya. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi al-husulu ala afdhali ata'illah. Ya, Allah memberikan keutamaan yang lebih. Ya, keutamaan yang lebih itu fadilah. Jadi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan memberi keutamaan yang lebih. Ya, fadlu minallahi. Ya, keutamaan dari Allah. Ya, fadl itu diibaratkan kalau diibaratkan misalnya ibu-ibu ya misalnya butuh cuma 1 juta misalnya. Tapi suami ngasih 10 juta, itu 9 jutanya itu fadl. Nah, gitu ya. Ya, jadi itulah fadlu minallah. Jadi betapa banyak ya kebaikan-kebaikan yang kalau berdasarkan ilmu kita, kalau berdasarkan amalan kita, kita nggak nyangka kok saya bisa seperti ini, itu fadl. Itulah janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itulah janji Allah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Itulah janji Allah bahwa fadlun minallahi wa fathun qarib. Itulah janji Allah, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, ya otomatis mereka dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, ya dekat dengan petunjuk, dekat dengan huda. Ya. Nah, dan keutamaan-keutamaan lain orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah ya nuzulus sakinah warahmah wa hafathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fiman indahu. Ya. Jadi orang-orang yang ya berinteraksi dengan Al-Quran, ta'allama wa 'allamal Quran, Allah datangkan sakinah, ketentraman, ya. Sakinah fi qulubihim, sakinah. Ya. Ya betapa banyak mungkin ya orang-orang yang ada masalah tapi kadang nggak tenang dalam dirinya, masalah kecil jadi masalah besar. Kenapa? Karena tidak sakinah. Ya, Masya Allah, dengan kita dekat dengan Al-Quran, ya karena memang ujian kehidupan itu adalah keniscayaan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapa yang paling baik imannya, amalnya, ya. Nah, maka diuji. Ya. Mungkin ada sifatnya ujian kecil, ya. Ba'sun, ya, baksa, wadarro, ya, sampai akhirnya meningkat lagi ujian darro, ya, sampai ada mengarah ke fisiknya, sampai akhirnya meningkat lagi ujian baksunnya ujian kecil udah lulus, ya, naik lagi darro, ya, udah lulus tuh darro, wazul zilu, sampai akhirnya ada guncangan-guncangan, zilzal, guncangan-guncangan fisiknya, ekonominya, keluarganya, mungkin lain-lain ya, diuji sama Allah. Lulus. Nah, maka kata Allah, ya sebagaimana para rasul, mata nasrullah. Ya, para rasul berkata mata nasrullah. Ya. Katakanlah bahwa Allah, ya, inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Jadi akhwatifillah, ya ini kita sedang diuji yang mana nih? Ujian kecil, ujian sedang, atau ujian besar? Ya. Nah, mungkin kalau ujian kecil ibaratnya ya bagi orang yang lulus ujian kecil, katakanlah ujian TK, SD, ujian kecil. Ya, mungkin bagi anak TK, bagi anak SD ketika lagi ujian ya Allah susah banget ya. Nah, tapi ketika mereka udah lulus, ketika udah SMP, SMA, pas ngeliat ujian SD, kecil itu mah bisa. Tapi kalau udah lulus, ya merasa bahwa ujian kecil pun besar. Ya, jadi ibarat dalam kehidupan, ya ada orang yang diuji dengan ya mungkin tidak jadi melakukan aktivitas karena ada hujan atau karena ada sakit perut, ya, karena ada tamu, akan senantiasa begitu ujiannya, ya.
ya akan senantiasa begitu sampai dia lulus ujian. Ya. Nah, baik akhwati fillah. Jadi ya rahmah, jadi ini janji Allah akan Allah berikan rahmat. Ya. Rahmatnya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya. Rahmatnya bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya. Syafi'an, ya. Akan Allah beri syafaat. Ya, akan Allah beri syafaat, ya, akan Allah beri pertolongan, ya, ibarat kalau dalam mengurus KTP ya, atau STNK lah ya, ya itu kan biasanya suka lama, nah, tapi karena dia ada orang dalam, ya dia tidak membutuhkan waktu berhari-hari, mungkin kurang dari 1 jam dia selesai, itu syafaat namanya. Jadi Al-Quran pun akan memberi syafaat, ya, nanti di akhirat dan di dunia pun Allah akan, ya, Al-Quran akan mendatangkan rahmah. Ya, rahmah yang termudah adalah lewat tilawah kita. Lewat tilawah. Dan rahmat-rahmat yang lain lewat ta'amul, interaksi Al-Quran yang 30 juz. Ya, dalam pribadi, masyarakat, keluarga, bangsa, dan negara, amal-amal, nah itu banyak mendatangkan rahmat-rahmat Allah. Ya. Ya, kemudian yang terakhir, dari keutamaan-keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah ya wahafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi senantiasa dinaungi oleh malaikat, ya, dan Allah berbangga menyebut-nyebut kepada hamba-hamba yang senantiasa dirinya berinteraksi dengan Al-Quran lewat tilawahnya, ya, lewat menghafalnya, lewat amal-amal proyek-proyek Al-Qur'annya Allah. Wa zakarallahu fiman indahu. Ya, jadi akhwati fillah, ya ketika kita lagi capek, ya alhamdulillah